Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang membangun kekuatan manusia. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan dan kehebatan manusia ini. Ya, manusia ini adalah makhluk yang sangat hebat. Pertama, Allah menyebutkan walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam ini. Jadi manusia ini dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Di ayat yang lain Allah menobatkan manusia ini menjadi pemimpin di dunia ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia yang saat itu diwakili oleh manusia pertama Nabi kita Adam alaihi salam. Bahkan kalau kita baca kisah dialog antara Allah dengan para malaikatnya tentang Nabi Adam alaihi salam, di situ kita bisa mengetahui bahwa manusia pada sisi tertentu bisa lebih unggul dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah mengajari Adam seluruh nama-nama. Lalu kemudian nama-nama ini disodorkan kepada para malaikat itu dan diminta kepada para malaikat itu untuk menyebutkannya. Dan ternyata malaikat-malaikat itu tidak mampu. Ya. Ini salah satu sisi kelebihan manusia dibanding makhluk yang lainnya. Di ayat yang lain Allah juga menceritakan bagaimana Allah pernah menawarkan amanah kepada seluruh langit, bumi dan gunung-gunung, dan semua itu tidak sanggup menerima amanah itu, tetapi wa hamalahal insan, dan manusia siap untuk memikul amanah yang begitu berat, yang gunung-gunung langit dan bumi pun tidak sanggup memikulnya, tetapi manusia memiliki kemampuan untuk itu. Pertanyaannya, di manakah letak rahasia kekuatan manusia yang sudah dinobatkan oleh Allah, sudah dimuliakan oleh Allah dan diberi kekuatan yang begitu hebat, begitu dahsyat? Rahasianya terletak pada ketersambungan manusia ini dengan sumber kekuatan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit mengulas atau menjelaskan tentang bagaimana cara kita membangun kekuatan manusia ini sebagaimana kekuatan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata dalam kehidupan, dalam perjalanan manusia, banyak manusia yang akhirnya tidak bisa mempertahankan kekuatan yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh manusia agar dia tetap bisa membangun kekuatannya atau mempertahankan kekuatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Yang pertama, menetapkan tujuan yang tinggi dan mulia dalam kehidupan ini. Karena tujuan yang mulia ini akan
mengarahkan, mendorong seseorang untuk mencapai tujuan yang tinggi dan mulia itu, bahkan akan memberikan kekuatan untuk terus berjuang mencapai tujuan dan cita-cita yang tinggi itu. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan tujuan yang tinggi, cita-cita yang tertinggi yang harus dicapai oleh manusia itu sendiri, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu manifestasi dari ridha Allah Subhanahu wa taala itu adalah mendapatkan, mencapai, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Surga inilah yang kemudian banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Berbagai kenikmatannya dijelaskan oleh Allah agar manusia menjadikan itu semua sebagai cita-cita tertingginya. Sehingga ini akan menjadi kekuatan tersendiri bagi manusia. Kenapa orang memiliki kekuatan untuk menggali tanah ke dalam bumi sampai ratusan meter? Karena di sana ada harapan. Ada harapan untuk mendapatkan emas di tambang emas itu. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan berbagai keutamaan, kenikmatan yang ada di surganya, Allah Subhanahu wa taala ingin dari semua itu agar ini menjadi sumber kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang beriman dalam menjalani kehidupan ini. Dalam satu peperangan Rasulullah SAW di perang Uhud, kalau tidak salah, Rasulullah SAW pernah memberikan motivasi kepada para sahabat. Siapa yang maju menghadapi musuh lalu syahid, terbunuh syahid, maka baginya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Umair bin Al-Humam Al-Ansari bertanya penuh keheranan kepada Rasul, dapat surga ya Rasulullah yang luasnya seluas langit dan bumi? Kata Rasulullah SAW, iya. Maka saat itu dia mengatakan bakhin. Ya, perkataan yang diucapkan untuk menyambut motivasi, tantangan dari Rasulullah SAW tadi itu. Lalu kemudian dia mengambil merogoh beberapa kurma yang ada di kantongnya, kemudian dicicipi, dimakan satu butir, tapi kemudian yang lainnya dibuang. Sambil mengatakan, kalau saya sampai menghabiskan kurma-kurma ini sungguh terlalu lama saya hidup di dunia ini. Padahal di depan mata saya sudah ada surga itu. Hanya dibuang dan yang maju dan kemudian mendapatkan syahid, mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa melihat ya, tujuan untuk mendapatkan surga itu bisa menjadi satu kekuatan yang dahsyat yang dimiliki oleh seseorang. Karena itu ini salah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita membangun kekuatan dalam kehidupan ini, yaitu dengan menetapkan cita-cita yang tertinggi dalam kehidupan ini. Jangan dunia yang dijadikan cita-cita tertinggi, karena dunia itu sesuai dengan namanya. Dunia itu rendah. Kalau orang cita-citanya hanya ingin mendapatkan dunia, maka dia tidak akan memiliki kekuatan. Karena itu Allah mengajari kita agar kita memperoleh kekuatan itu dengan menjadikan surga sebagai cita-cita tertinggi kita dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita membangun kekuatan sebagai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang Maha Kuat, Al-Qawi, ya Al-Aziz, Allah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini cara yang sangat efektif untuk membangun kekuatan. Bersandar dan bergantung hanya kepada Allah. Karena itu dalam surat yang kita sudah hafal semuanya, Allah menyebutkan Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung bagi seluruh makhluknya. Kalau manusia bergantung, bersandar hanya kepada Allah, maka dia akan memiliki kekuatan. Kenapa? Karena Allah adalah sumber seluruh kekuatan yang ada di muka bumi ini. Walillahil izzatu jami'a. Seluruh kekuatan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada cara lain
untuk memperoleh kekuatan ini kecuali dengan cara hanya bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di samping ketika kita hanya bersandar kepada Allah Al-Qawiyul Aziz, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan merasa aman, tenang, nyaman karena kita bersandar kepada Allah yang maha kuat. Kita saja di dunia ini kalau bersandar kepada sesuatu yang kita anggap itu kuat, kita merasa nyaman. Kita tidak merasa khawatir atas keselamatan kita. Apalagi kalau kita bersandar kepada Tuhan yang maha kuat, yang maha perkasa. Karena itu ini juga bahkan menjadi keimanan orang-orang beriman yang sangat meyakini surat Al-Ikhlas, Allahus Shomad, Allah tempat bergantung bagi kita semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan cara tidak bersandar kepada kekuatan diri kita ini, karena kita ini lemah, manusia lemah. Betapapun hebatnya manusia, betapapun dia memiliki ilmu, memiliki kecerdasan, memiliki pengalaman, tapi sejatinya manusia ini lemah. Maka tidak boleh kita bersandar kepada kekuatan diri sendiri. Kekuatan manusia ini tidak bisa diandalkan, karena manusia itu pada hakikatnya lemah. Makanya Rasulullah SAW mengajari kita salah satu doa, ketika kalau seseorang itu menghadapi satu kesulitan, menghadapi situasi yang kurang mengenakan atau sesuatu yang membuat kita bersedih, Rasulullah SAW mengajari kita satu doa yang menunjukkan betapa kita tidak berdaya menghadapi masalah ini, dan kita dituntun oleh Rasulullah SAW agar senantiasa bersandar kepada Allah dan tidak bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri. Rasulullah mengajari satu doa, Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu selalu aku harap. La takilni ila nafsi tarfa'a ta'ainin. Jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri ini. Tarfa'a ta'ainin, walaupun hanya sekejap mata. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak membantu kita, tidak memberikan dukungan, kekuatan kepada kita, maka saat itu manusia menjadi makhluk yang paling lemah di muka bumi ini. Nah, itu sebabnya cara ketiga untuk memperoleh kekuatan ini, untuk membangun kekuatan manusia ini adalah dengan tidak mengandalkan kekuatan manusia itu sendiri. Dan hebatnya lagi, ketika manusia itu bersandar sepenuhnya kepada Allah, mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah, lalu Allah sangat mencintainya, maka kata Allah dalam salah satu hadis qudsinya, idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Dan seorang hamba itu apabila terus mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, maka aku akan mencintainya. Dan ketika aku sudah mencintainya, kata Allah, maka aku menjadi pendengarannya yang dipakai untuk mendengar, menjadi tangannya yang digunakan untuk melakukan sesuatu, menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Di sini manusia sudah mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu melangkah, selalu bersikap, selalu berbuat sesuai dengan arahan-arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, senantiasa menjaga keikhlasan. Nah, keikhlasan ini juga menjadi salah satu sumber kekuatan, yaitu melakukan segala sesuatu, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdhah dan lain sebagainya, itu hanya dilakukan mukhlishina lahuddin, hanya berharap pahala, berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Nah, jadi kekuatan itu menjadi energi, menjadi sumber kekuatan bagi seseorang. Orang itu kalau ikhlas,
beribadah di tempat yang sepi, dilihat orang atau tidak, melakukan segala sesuatu, kalau karena Allah, maka dia akan bisa menikmati ibadah itu, bisa menikmati pekerjaan itu. Dapat pujian ataupun tidak dari manusia, itu tidak menghalanginya. Ada satu contoh yang sangat indah dalam kehidupan ya, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid sedang memimpin perang di satu peperangan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya, di tengah berkecamuknya perang, ya, di tengah puncak prestasinya, melakukan futuhat, ya, pembebasan di berbagai negeri, datang surat kepada Khalid bin Walid dari Umar bin Khattab, yang kemudian surat itu memberitahukan bahwa Khalid bin Walid kasarnya dipecat dan digantikan oleh sahabat yang lain. Menariknya ya adalah sikap Khalid bin Walid. Pemecatan Umar terhadap Khalid bin Walid ini tidak mempengaruhi perjuangannya dalam membela agama Allah, dalam berjuang. Kenapa? Karena Khalid memiliki keikhlasan yang sangat tinggi, sehingga semua itu tidak melemahkan semangatnya, semua itu tidak mengendorkan perjuangannya untuk berdakwah membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Disinilah keikhlasan itu akan senantiasa menjadi kekuatan, ya, bagi siapa saja yang beribadah, yang berjuang dalam membela agama Allah ini, ya. Yang kelima, sumber kekuatan yang lainnya adalah bisa mengendalikan diri. Kalau kita bisa mengendalikan diri, tidak terbawa oleh hawa nafsu, oleh emosi, oleh kemarahan, oleh tindakan-tindakan reaktif yang kadang ngawur, kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan, saat itu kita akan bisa menjadi orang yang kuat. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika mendefinisikan orang kuat itu dengan sabdanya laisas syadidu bisur'ati atau bisur'ati walakin nasyadidu may yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, yang pandai adu fisik. Bukan itu orang kuat itu. Kata Rasulullah SAW, orang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya pada saat dia marah. Jadi bisa mengendalikan diri khususnya pada saat marah, itu pertanda bahwa dia memiliki kepribadian yang kuat, dia orang yang memiliki kekuatan, dia sehingga tindakan-tindakannya terkontrol, omongannya, komentarnya dan segalanya, sikap-sikapnya terkontrol, dan dengan itu dia akan menjadi pribadi yang sangat kuat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.